Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Semangat belajar online dari rumah masing-masing untuk seluruh calon leader dan entrepreneur muda masa depan, para peserta didik SMA Juara Wira Utama kelas 12 khususnya. Jumpa lagi dengan saya Zainal Arifin di mata pelajaran leadership dan entrepreneurship. Untuk pertemuan kali ini, khusus mata pelajaran leadership dan entrepreneurship, agak sedikit berbeda mungkin dalam penjadwalan. Nanti ada pengkhususan di kelas 11 siapa, di kelas 12 siapa, dan di kelas 10 siapa guru-gurunya dari tim manajemen. Dan pada kesempatan pagi hari ini saya akan menyampaikan referensi atau literasi buku-buku rujukan yang akan dipakai dalam penyampaian materi leadership dan entrepreneurship. Adapun buku yang bisa kita pakai yaitu yang pertama yaitu ini. Ada sebuah buku yang berjudul Leader University atau universitasnya seorang leader atau sekolah para pemimpin, ya. Ini kalau dari bahasa kitanya. Ini nanti kita akan kupas ya di mapel leadership dan entrepreneurship. Mungkin bukan hanya dengan saya tapi juga dengan coach-coach yang lain. Kemudian ada juga buku yang lain yaitu ini ya. Buku seri manajemen judulnya Kepemimpinan Strategi Mengaktifkan Organisasi. Nah, tentunya teman-teman sahabat leaders dari kelas 11 atau 12 ini sedang aktif ya, atau pernah melewati atau mengikuti organisasi baik itu ekskul maupun OSIS. Dan tentunya juga nanti akan terus ya dituntut berperan dalam sebuah organisasi ya, baik di sekolah maupun di masyarakat. Maka tentunya buku ini juga sangat bermanfaat. Nanti kita akan kupas sedikit-sedikit saja ya. Dan buku ini bagus sekali teman-teman ya. Ini buku pertama yang nanti kita akan jabarkan. Ini sifat buku ini adalah buku mentoring ya, buku seri step by step untuk menjadi seorang leader. Jadi bukan hanya untuk dibaca, tapi sebenarnya ini buku harus diaplikatifkan atau diaplikasikan, diterapkan dalam kehidupan sehari-hari sampai menjadi seorang leader yang sesungguhnya. Ya, ini saya akan bacakan tentang prolognya dulu ya, pembukaan di buku ini. Ya, di sini ada kata pembuka atau mukodimah, prolog dari seorang penulis yaitu Bapak Muhammad Arafat Imam G. Nah, ini beliau ini juga seorang dosen ya di sekolah-sekolah kedinasan ya, sekolah kayak IPDN dan yang lain-lain. Di sini saya bacakan ya di prolog ini ya tentang makna leader. Nah, sering kita dengar ya, leader itu adalah pemimpin. Leader itu adalah pemimpin. Ya, istilah leader dimaknai yaitu sebagai kata pemimpin ya. Kemudian bisa juga leader itu dimaknai kalau dalam kamus Arab itu khalifah ya. Khalifah itu juga maknanya sama, leader ya. Dalam sebuah ayat di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ya, ayat 30, mungkin teman-teman juga sering mendengar ini ya. Kata Allah, saya bacakan artinya, dan tatkala Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, aku hendak jadikan khalifah di muka bumi.
Mereka berkata, apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memujimu dan menyucikan namamu. Dia berfirman, sungguh aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Nah, ini dalam surat Al-Baqarah ayat 30 ada kata khalifah. Khalifah bisa dimaknai sebagai seorang pemimpin, ya. Artinya Allah akan menciptakan seorang pemimpin di muka bumi ini yang menjaga bumi ini, yang melestarikan bumi ini, bukan yang malah merusak, ya. Seperti dugaannya para malaikat. Nah, ini di sini Allah menyampaikan kepada makhluknya yang bernama malaikat bahwa Allah punya rencana akan menciptakan di muka bumi sebagai seorang khalifah dari kalangan manusia. Nah, jadi khalifah itu dimaknai pemimpin. Ya, pemimpin itu yang bisa mengatur, mentertibkan, memuliakan, melestarikan bumi dan lingkungan sekitar di mana dia tinggal. Nah, itulah makna leader, ya. Bisa dimaknai dengan khalifah kalau di istilah-istilah Arab. Kemudian juga dalam sebuah hadis ada, ya, Rasulullah pernah bersabda, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Kata Rasul, sesungguhnya setiap dari kamu adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Ini hadisnya sahih, diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Ya. Ini isyarat bahwa sosok leader atau pemimpin itu sangat penting sekali, ya, dalam kehidupan sehari-hari kita, dalam bermasyarakat, dalam berorganisasi apalagi, dan baik dari sudut pandang agama, sudut pandang sosial, budaya, kepemimpinan, ekonomi dan sebagainya, untuk mengatur keberlangsungan suatu organisasi atau suatu perkumpulan apapun itu perlu adanya seorang leader, ya. Dan seorang leader itu memiliki tugas amanah yang berat, tanggung jawab yang berat. Tadi ditekankan kata Rasul, kullukum ra'in, setiap kalian atau setiap kita semuanya pada hakikatnya adalah seorang pemimpin. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyati, dan setiap kita akan dimintai pertanggungjawaban atas apa-apa yang kita pimpin, ya. Ya, jadi meskipun seorang perempuan, dia juga pada hakikatnya pemimpin, karena pada hakikatnya pemimpin itu tidak mengenal gender, tidak mengenal jenis kelamin, ya. Pemimpin itu bisa dari kalangan laki-laki, bisa juga dari kalangan perempuan. Nah, memang lebih idealnya itu ada di sosok seorang laki-laki. Tapi secara umum seorang leader atau seorang pemimpin itu boleh disandang baik untuk laki-laki maupun untuk perempuan. Seorang leader perempuan atau seorang perempuan, meskipun dia belum balik, pada hakikatnya dia juga memimpin dirinya sendiri, ya. Memimpin dirinya sendiri, memanage, mengatur dirinya sendiri agar menjadi pribadi yang baik, pribadi yang mandiri, dan itu nanti akan dimintai pertanggungjawaban nanti di akhirat, ya. Atau paling tidak akan dievaluasi oleh orang tuanya. Seorang anak, meskipun dia anak perempuan, dia tetap menjadi pemimpin. Bisa enggak dia mengatur dirinya sendiri? Bisa enggak dia mengurus keperluan atau urusan-urusannya sendiri yang ia butuhkan sehari-hari? Nah, orang tua nanti akan melihat. Nah, ketika itu sudah tercapai, maka anak itu terukur sudah mulai dewasa, sudah mulai mengerti, sudah mulai balik, atau dia cakap, mandiri dari sisi kepribadian untuk menjadi seorang pemimpin sejati, ya. Apalagi seorang yang sudah dewasa, baik laki-laki maupun perempuan, dia adalah hakikatnya seorang pemimpin, ya.
pemimpin untuk dirinya sendiri, mengatur dirinya sendiri, bagaimana dia bersikap, bagaimana dia mengatur atau mengendalikan, mengontrol diri, emosinya, perkataannya, pandangannya, gerakannya, apapun yang dia miliki, apapun yang dia punya otoritas untuk dia kendalikan, maka itu akan nanti dimintai pertanggungjawaban. Ya, jadi sangat penting sekali, dan pada hakikatnya ilmu kepemimpinan itu sangat bermanfaat untuk kita semuanya ya, bukan hanya bagi para tokoh masyarakat, para pejabat, para pemimpin-pemimpin di masyarakat, tapi pada hakikatnya materi kepemimpinan itu cocok, sangat dibutuhkan untuk semua manusia ya, dari semua kalangan, baik laki-laki maupun perempuan, karena isyarat dari Rasulullah, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dipimpinnya. Ya. Seorang ibu akan dimintai pertanggungjawaban bagaimana mengurus anak-anaknya. Seorang ayah akan dimintai pertanggungjawaban bagaimana mengurus keluarganya, memimpin keluarganya. Seorang pelajar akan dimintai pertanggungjawaban bagaimana dia menjadi pelajar yang baikkah atau pelajar yang suka melanggar aturan sekolah, dan itu semuanya dikendalikan oleh masing-masing, maka itu perlu seni. Nah, seni itulah dinamakan leader ya, bagaimana dia bisa mengendalikan dirinya, mengendalikan emosinya bersama teman, bersama organisasinya. Nah, itu sedang dilatih kepemimpinannya ya. Itu ya makna leader. Saya ulangi, makna leader itu adalah pemimpin, atau istilah Arabnya khalifah, atau bisa juga ada istilah Arab lainnya rois ya, dan lain-lainnya, atau penanggung jawab kalau istilah Indonesianya ya. Kemudian di sini juga ada kisah ya tentang pentingnya leader. Di buku ini juga dijelaskan bahwa seorang leader itu sangat dibutuhkan. Tadi saya sudah sampaikan, dimanapun kita berada pasti kita butuh interaksi dengan orang lain. Nah, disitulah kemampuan leadership kita ditantang atau diuji, sejauh mana kita bisa mengendalikan diri kita, berinteraksi dengan mereka dengan baik. Kalau kita bisa berinteraksi dengan baik, maka berarti kemampuan leadership kita bagus. Kemudian terlebih lagi khususnya kalau kita terlibat dalam sebuah organisasi. Kalau kita terlibat dalam sebuah organisasi atau perkumpulan atau apapun namanya yang melibatkan orang banyak, biasanya dalam organisasi tersebut membutuhkan atau ada tujuan ya, visi misi yang seperti itu ya, ada visi misi. Nah, untuk mencapai visi misi tersebut butuh seorang figur pemimpin yang bisa mengkoordinir, kemudian bekerja sama, mengkondisikan kelompoknya untuk bersama-sama menuju goal atau tujuan atau visi misi yang diinginkan oleh organisasi tersebut ya. Jadi tidak mungkin kalau organisasi ada anggotanya tanpa ada pemimpin, maka tidak mungkin bisa terwujud tujuan organisasi atau perkumpulan apapun kalau tidak ada seorang pemimpin yang mengkondisikan, mengarahkan, mengelola, memanage untuk mencapai tujuannya. Itu nonsense, tidak mungkin akan terwujud ya, karena semuanya nanti akan kerja masing-masing tanpa aturan, tanpa arahan, tanpa bimbingan ya, sehingga melenceng jauh dari tujuan yang diharapkan. Ibarat kereta mungkin melenceng dari relnya, tujuannya mau ke Jakarta malah berbalik ke Surabaya dan sebagainya. Nah, makanya supaya on the track, supaya tetap pada relnya, itu perlu ada figur seorang pemimpin, seorang leader ya. Bahkan dalam kehidupan sehari-hari nih, contoh kecilnya, kita dalam perjalanan misalkan, kita dalam safar atau bepergian bersama-sama, mungkin teman-teman pernah ya touring bareng,
ya, motoran atau sepedaan bareng ya. Sekarang kan lagi rame tuh sepedaan. Nah, kalau kita tadi ya melakukan aktivitas tadi bepergian bersama-sama, itu dalam agama kita diatur sebaiknya ada seorang pemimpin ya yang memimpin perjalanan tersebut ya, apalagi perjalanan yang mulia, misalkan perjalanan umroh, haji ya ke tanah suci. Nah, itu ada seorang figur, satu orang di antara jamaah yang ditunjuk sebagai pemimpin atau kepala rombongan ya istilahnya, atau rois rombongan, sehingga nanti akan terarah, terbimbing dengan rapi, tertib, kondusif sampai tujuan dengan baik dan mendapatkan hasil yang maksimal. Tentunya pahala ibadah umroh dan hajinya juga makbul dan mabrur ya. Tuh, itu ya dalam sebuah kehidupan sehari-hari. Contoh kecilnya tadi kita bepergian mau ke Cirebon misalkan touring, kemarin kita field trip, ya perlu ada kepala rombongannya atau ketua rombongannya. Bisa jadi dari kalangan guru atau dari teman kita salah satunya yang disepakati untuk menjadi seorang leader dalam perjalanan tersebut ya. Itu ya, jadi supaya mudah urusan kita tercapai sesuai tujuan, jadi perlu adanya seorang leader. Terlebih lagi urusan-urusan yang besar, misalkan dalam sebuah organisasi sekolah atau unit sekolah, maka perlu ada seorang leader. Dalam sebuah masyarakat desa, maka perlu ada kepala desa. Dalam skup wilayah kecamatan, sektor kecamatan, maka perlu ada seorang camat. Nah, itulah sosok-sosok leader. Dalam skup yang lebih luas lagi, kabupaten, maka ada sosok bupati yang memimpin. Lebih luas lagi wilayah provinsi, ada namanya gubernur. Lebih luas lagi mencakup seluruh wilayah sebuah negara atau bangsa, maka ada sosok presiden. Nah, itu posisi-posisi di mana harus ada ya dalam suatu perkumpulan masyarakat massa banyak, harus ada seorang pemimpinnya. Kalau nggak ada, tidak akan mungkin tujuan suatu organisasi atau suatu bangsa yang besar ini terwujud kalau tidak adanya seorang pemimpin. Nah, betapa sangat pentingnya tuh kan adanya seorang leader. Maka teman-teman sangat beruntung ya mendapatkan materi leadership dan entrepreneurship di SMA Juara Wira Utama selama 3 tahun ini. Teman-teman sudah banyak mendapatkan pengalaman-pengalaman dan tentunya praktek-praktek, sehingga nanti di masyarakat itu lebih bijak, lebih fleksibel, dan bisa supel, bisa mempengaruhi orang lain dalam hal kebaikan-kebaikan untuk perubahan-perubahan yang positif di masyarakat ya. Itu juga termasuk seorang leader ya. Dan tentunya nanti di situ akan ada amanah-amanah dari masyarakat atau dari sekeliling kita untuk teman-teman mengisi posisi-posisi tadi ya. Di kelas nih lagi pergantian ajaran, biasanya butuh seorang sosok pemimpin kelas. Nah, disitulah peranan teman-teman nanti akan diuji siapa yang layak mendapatkan amanah ketua kelas ya. Kemudian OSIS, sebentar lagi kita akan melakukan pemilihan OSIS ya, organisasi siswa intrasekolah. Nah, ini organisasi unit yang kecil ya di sekolah, maka teman-teman ikuti, silakan bersaing yang kompetitif, yang positif untuk menjadi seorang leader OSIS ya. Kemudian juga mungkin di masyarakat teman-teman nanti di masyarakat dipercaya menjadi imam sholat, mungkin yang laki-laki itu juga sosok leader ya. Dalam beribadah butuh seorang leader atau imam, jadi imam sholat. Begitu di perempuan, di sana juga aktif di pengajian-pengajian, mimpin pengajian, atau mungkin disuruh jadi imam juga bisa untuk di kalangan perempuan. Nah, itu juga termasuk peranan-peranan kepemimpinan, dan itu sungguh sangat luar biasa ya, pahalanya ya, dan juga kebermanfaatannya itu terasa di masyarakat dan di sekeliling kita. Maka teman-teman terus ya mengupgrade diri, mencari ilmu, wawasan, pengalaman tentang kepemimpinan ini, jangan bosan, kemudian supaya bisa bermanfaat di masyarakat ya. Dan terakhir teman-teman calon leader atau sahabat leader kelas 12 ataupun nanti kelas 11,
Di sini juga ada ya dijelaskan tentang kisah Rasulullah, pengalamannya sebelum jadi nabi. Saya sudah pernah menyampaikan mungkin di kelas 12 bahwa Rasulullah itu dulunya sebelum jadi nabi, beliau adalah seorang penggembala, ya, seorang penggembala. Nah, mungkin dalam benak kita atau dalam benak masyarakat umum, kalau mendengar kata penggembala atau tukang angon wedus itu dinilai negatif atau rendah, ya, suatu profesi yang rendah, yang kurang prestis lah, kurang hebat, kurang wow gitu. Padahal kalau kita hayati ya pengalaman seorang penggembala itu ternyata begitu luar biasa, bisa melejitkan potensi seseorang kalau itu dilakukan dengan tulus, serius, fokus ya, itu akan berdampak positif yang sangat luar biasa, dan nanti bisa di masyarakat itu bisa menjadi seorang leader, seorang pemimpin ya. Ya sudah dibuktikan oleh Rasulullah, dan ternyata bukan Rasulullah saja yang pernah menggembala itu. Kata Rasulullah, ya di sini ada keterangannya, ya, ada sebuah hadis. Kata beliau, Allah tidak mengutus seorang nabi melainkan dia itu pernah menggembala ternak. Tuh. Ini pernyataan Rasulullah. Kata Rasul, Allah tidak mengutus seorang nabi, ya, melainkan dia itu pernah menggembala ternak, kecuali sebelumnya pernah menggembala ternak, ya, bisa domba atau ternak-ternak yang lain. Jadi dari kalangan manusia yang paling mulia ya, para nabi dan rasul itu kan manusia yang paling mulia, itu pernah mengalami proses belajar kepemimpinan dari tadi pengalaman menggembala ternak. Tuh. Ya, Rasulullah juga sama seperti itu. Bahkan ditanya oleh para sahabat pada saat itu, apakah engkau juga demikian wahai Rasulullah? Iya, kata Rasulullah, aku dulu menggembala kambing penduduk Mekah dengan upah beberapa kirot. Nah ini jelas ya. Jadi Rasulullah mengakui bahwa dulunya, ini kan ditanya ketika Rasulullah sudah dewasa, kemudian menceritakan, dan ditanya oleh sahabatnya, apakah engkau juga pernah menggembala ternak? Ya, aku pernah menggembala ternak penduduk Mekah, dan saya dapat upah dari jasa penggembalaan itu. Tuh, jadi di masa belia Rasulullah atau di masa kanak-kanaknya ya, kan Rasulullah itu anak yatim dan juga anak piatu juga ya, ditinggal orang tuanya, hidup dengan kakeknya, diasuh pamannya dan seterusnya. Dan itu di situ dituntut kemandirian yang sangat luar biasa. Bahkan di masa kecilnya Rasulullah sudah menghasilkan uang dari tadi menggembala ternak, dan ternyata bukan hanya untuk mencukupi keseharian dia untuk mendapatkan uang. Profesi menggembala ternak itu manfaatnya, ada manfaat yang lain. Ternyata Allah sedang menggiring atau mengkondisikan hambanya yang bernama Muhammad atau nabi-nabi sebelumnya untuk bisa mendapatkan ilmu leadership ini, untuk bisa mendapatkan ilmu kepemimpinan, sehingga kelak nanti pada masanya di usia beliau 40 tahun ya, layak menjadi seorang pemimpin yang sesungguhnya, yaitu diangkat menjadi nabi dan rasul. Dan pengalaman-pengalaman dari masa kecilnya yaitu menggembala ternak itu benar-benar bisa dimanfaatkan di masa kepemimpinannya itu. Bahkan Rasulullah itu bukan hanya memimpin masyarakat Mekah dan Madinah, tapi memimpin hampir seluruh penduduk masyarakat Jazirah Arab ya, masyarakat Arab pada saat itu ya, bukan wilayahnya di Mekah dan Madinah saja. Banyak ya kalangan orang yang sudah tercerahkan oleh kepemimpinan Nabi Muhammad sehingga dia masuk Islam dan dia menjadi seorang leader, bukan hanya leader dari tokoh sisi agama, tapi juga dalam sebuah wilayah ya, wilayah negara, institusi, yaitu negara Islam yang dipimpin oleh Muhammad. Tuh, jadi luar biasa ya. Kadang kita yang dianggap profesi yang sepele, profesi yang remeh-temeh, profesi yang mungkin tidak wow, tidak prestis, tidak membanggakan, tapi di situ ternyata
membawa manfaat yang begitu luar biasa. Nah, ini terakhir teman-teman coba ingat-ingat, seandainya teman-teman atau mungkin teman-teman leader kelas 12 ini dari laki-laki atau perempuan ada yang punya pengalaman menggembala ternak ya, ternak apa saja, coba dieksplor atau diklasifikasikan, disebutkan 10 manfaat leadership ya, atau pelajaran leadership. Coba sebutkan, nanti tulis ya, 10 pelajaran leadership dari menggembala ternak atau menggembala kambing atau apapun lah, menggembala binatang ternak. Silakan tuliskan. Di situ ada ternyata nilai-nilai leadership. Contoh ya, ada di situ ada sebuah perencanaan yang matang. Perencanaan. Sebelum seorang penggembala menggembala kambingnya, biasanya di malam hari atau sebelum dia menggembala, dia di otaknya sudah punya perencanaan, planning ya. Ini dalam ilmu manajemen ada planning, perencanaan yang jelas, yang kuat. Dia merencanakan besok mau menggembalakan kambingnya di mana. Di mana ada tempat yang masih banyak rumputnya. Artinya mencari padang rumput. Nggak mungkin menggembala kambing yang di tempat yang tidak ada rumputnya. Konyol, pasti kambingnya nggak akan gemuk, nggak akan sehat, yang nggak akan mendapatkan makanan. Seorang penggembala dia di situ sudah berpikir sebelum menggembalakan kambingnya, dia mau pergi kemana besok. Oh, saya besok mau ke halaman kampus Wira Utama gitu, ada rumputnya. Tapi setelah dicek ternyata rumputnya rumput sintetis, rumput palsu. Nah, itu kan berarti jangan di situ. Nah, coba nanti di karangan belakang Wira Utama, di situ banyak ijo-ijo. Nah, di situ ada planning yang jelas. Maka setelah ada perencanaan, ada action. Besoknya mengerahkan atau mengkondisikan kambing-kambingnya menuju tempat yang tadi direncanakan. Tadinya awal di halaman sekolah SMA Juara Wira Utama, tapi ternyata setelah dicek rumputnya rumput bohongan, rumput sintetis. Nah, kemudian plan B-nya adalah di belakang sekolah SMA Juara Wira Utama ya, banyak situ padang rumput, banyak pohon-pohonan yang semak belukar yang bisa dimakan oleh ternak-ternak kita. Nah, itu contoh ya, dari situ contoh pelajaran leadership. Maka silakan teman-teman ya, boleh yang tadi dimasukkan, boleh juga yang lain, banyak sekali. Sebutkan 10 pelajaran leadership ya dari pengalaman menggembala ternak atau menggembala kambing. Ditunggu ya, itu tugasnya. Dan di sini juga dibahas ternyata ya, nanti teman-teman bisa lihat-lihat. Ini juga buku-buku banyak sekali di kelas, sudah nanti di rak-rak kelas, silahkan dibaca-baca. Itu untuk menambah wawasan, pengalaman, untuk meningkatkan kapasitas keilmuan para peserta didik baik kelas 10, 11 dan 12. Semoga bermanfaat, semangat berproses menuju leader yang sejati dan pengusaha muda mandiri masa depan. Terima kasih, mohon maaf kalau ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.